Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini Habib Ja'far menyatakan bahwa di Arab Saudi tidak ada penghormatan kepada Habib ya. Cuma di Indonesia yang ada menghormati Habib ini ya teman-teman. Jadi penghormatannya lebih-lebih ya teman-teman. Mohon disimak sampai akhir, dan nanti ada kiai sepuh atau cendekiawan ya menasihati Kiai Haji Syukron Makmun tentang terhadap tesis Kiai Imad. Dan ini ya Kiai ini ya menasihati Kiai Haji Syukron Makmun jangan seperti itu bicaranya. Kita ke videonya ya. Kalau di saya ini, kalau di negara Arab justru gak dipanggil Habib karena gak ada tradisi itu. Tradisi menghormati keturunan Nabi itu terbesar dan tertinggi di Indonesia. Di Indonesia. Karena itu saya tidak pernah percaya bahwa Indonesia ini pernah diazab. Betapapun kita kena bencana sering, itu bukan azab. Karena di sini jangankan Nabi, tapi keturunannya saja sangat dihormati. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab suatu kaum yang di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad. Artinya ada penghormatan kepada Nabi Muhammad. Di sini kita bersolawat, kita bermaulid, kita berqasidah, kita menghormati keturunannya Nabi. Saya ini kaitan dengan bab nasab ini, kita berhenti pada satu titik itu adalah kebodohan tadi semua ya. Maka seharusnya dengan adanya teknologi ini, kalau bagi mereka yang asli ya, bagi mereka yang benar-benar nasabnya kepada Rasulullah, harusnya tadi semua, harusnya mereka itu dengan adanya teknologi ini dia berkata, alhamdulillah ya Allah, saya selama ini takut kalau seandainya saya ini selalu berkata nasab saya kepada Rasulullah, tapi ternyata saya bukan nasab kepada Rasulullah. Harusnya orang yang benar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Selamat siang sahabat ya, dan selamat siang sahabat-sahabat di Pekedulan. Pada kesempatan ini kebetulan Abah sedang on the way ke satu tempat ya. Ada yang bertanya kepada Abah yang berkaitan mengirimkan video daripada Kiai Syukron Makmun, yang mana beliau agak sedikit menyerang Kiai Imad ya. Begini, kalau menurut pandangan Abah ya, bab ilmu nasab ini adalah bagian daripada ilmu fikih ya. Dan yang harus dipahami oleh kita semua bahwa Allah pun sudah mengingatkan kepada kita, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sesungguhnya setiap orang itu akan diberikan ilmu dalam kadar sedikit ya sahabat. Maka sebesar-besarnya Kiai Syukron Makmun ataupun siapapun atau ya yang menimpali, yang berikan bab nasab ini yang bukan ahlinya, sesungguhnya tidak bisa dipegang pendapatnya tadi semua sahabat ya. Tetapi barangkali Abah tidak mau sul adab kepada beliau, cuma ingin begini sajalah kepada kita, karena seharusnya ya dalam budaya kita, di dalam adab kita di Nahdlatul Ulama adalah ada istilah tabayun ya. Jadi dalam ilmu fikih, kalau kita lihat sejarah ya, ilmu fikih itu sebetulnya satu ilmu, adalah fan ilmu yang tidak bisa dimutlakan ya. Maka kita bisa melihat bagaimana perkembangan ilmu fikih dari sejak zaman baginda Nabi, kemudian bagaimana dari fase Imam Mujtahid ya, pada saat bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah begitu mencintai Imam Maliki ya, dan beliau sampai menghafal kitab Al-Muwatta'nya Imam Malik, dan beliau berpegang kepada fikihnya Imam Malik ya. Tetapi kemudian yang berkaitan dengan ilmu fikih ini adalah karena berpengaruh kepada ruang dan waktu ya sahabat tadi semua. Maka
satu saat Imam Syafi'i rahimahullah mendirikan mazhab sendiri. Jadi berseberangan ada beberapa bagian ya, kalau dalam kitab Mazhabul Arba'ah itu beliau adalah membuat mazhab sendiri tadi semua ya. Tetapi kemudian yang harus Bapak juga pahami, bahkan inilah tentang ilmu fikih ya. Karena fikih itu tidak bisa dimutlakan, kadang-kadang ruang dan waktu adalah bisa mempengaruhinya tadi semua. Maka Imam Syafi'i setelah membuat mazhab tadi semua ya, beliau pun adalah ada dua kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Artinya bahwa fikih itu adalah satu perkara yang tidak bisa dimutlakan tadi semua. Maka itulah seolah-olah ada perjanjian tidak tertulis di dunia ini. Misalnya adalah dunia ini terbagi, ada fikih Hanafi, ada fikih Maliki, ada fikih Syafi'i. Inilah sebuah perjanjian yang tidak tertulis, tapi ada nyata di dalam lingkungan kita tadi semua. Nah, demikian Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pun membuat kaul jadid tadi semua dan agak meralat beberapa pandangannya beliau sendiri tadi semua. Demikian pula dengan Imam Syafi'i rahimahullah memiliki murid yang cintai adalah Imam Hambali ya. Tetapi kemudian karena kembali masalah ruang dan waktu ya, tadi pandangan kepada ilmu fikih itu pun akan terus berkembang tadi semua. Maka Imam Hambali pun membuat mazhab sendiri ya. Nah, kalau bapak-bapak memahami perjalanan ilmu dan dari kitab-kitab Syafi'iyah ya, dari kitab Al-Arisalahnya Imam Syafi'i, kemudian nanti berkembang kepada muridnya, baik ada pentarjihnya Imam Rafi'i maupun Imam Nawawi, kemudian termasuk juga adalah kepada pengikutnya termasuk Ibnu Hajar Asqalani yang nanti itu menjadi berkembang fikih itu sedemikian rupa ya tadi semua ya. Maka nanti ada fikih melewat versi Kifayatul Ahyar, ada fikih lewat Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Takrib, tadi semua kitab Safinah dan lain sebagainya, kitab Bajuri dan lain sebagainya ya. Inilah fikih ya sahabat. Maka demikian pula dengan ilmu nasab ya. Maka ilmu nasab ini adalah satu ilmu, adalah bagian dari ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu kalau kita mempelajari adalah fikih muamalah. Bagaimana lihat Imam Syafi'i adalah kita membeli kelapa aja tidak kita harus membatalkan pembelian kelapa pada saat kita masih ada kapasnya tadi semua ya, masih ada sabutnya. Dan lihat dalam penjualan jagung, kita pun menurut pandangan Imam Syafi'i dalam penjualan jagung itu tidak ain selama fikih itu belum terlihat, itu tidak ain namanya tadi. Makanya Imam Syafi'i melarang penjualan jagung yang belum dibuka kulitnya tadi semua ya. Karena tadi untuk menjaga karena jual beli itu adalah harus ada keriduan di antara dua, jangan sampai nanti satu saat. Itulah kenapa Islam mengharamkan ijon, karena ijon itu akan merugikan baik kepada si pembeli maupun kepada si penjual di belakangan hari. Dan itulah kenapa Islam juga mengharamkan judi, karena judi itu juga akan ada yang dirugikan. Demikianlah fikih ya sahabat ya. Nah, yang berkaitan dengan ilmu nasab ini adalah bagian ilmu fikih tadi semua. Nah, kalau sudah bicara dengan ilmu fikih, berarti perkara fikih itu perkara yang ain tadi semua. Maka ini juga saya mungkin sedikit tentang pandangan Kiai Sultan Ma'mun tentang ini Imad ini nggak usah diajak diskusi tadi semua. Karena dia sudah berkata bahwa walaupun ulama sedunia saya tetap akan menolak begini. Nah, inilah makanya ranah yang seharusnya kita ini dalam budaya NU kita harus ada tabayun tadi semua, dicek dulu tadi semua. Karena pengetahuan saya demi Allah, ini saya jujur saja kepada semua, saya adalah pendukungnya Kiai Imad tadi semua. Karena saya melihat dari aspek keilmuan, dan urusan nasab ini adalah urusan fikih, dan fikih itu adalah perkara yang bisa dibuktikan. Fikih itu sesuatu yang bisa dibantah satu saat nanti. Nah, bagi mereka-mereka yang ada dalam ilmu pengetahuan ya, barangkali mungkin sebagai satu contoh gitu kan tadi semua ya, katakanlah secara suhroh wa istifadoh bahwa sesuatu yang serbuk putih itu adalah gula tadi semua ya.
karena dia baunya seperti gula, bentuknya seperti gula, dan lain sebagainya. Bisa saja orang menganggap kepada sesuatu itu yang kita anggap sebagai gula adalah secara suhroh istifadah sudah masyhur ini sebagai gula. Tetapi kemudian satu saat nanti berkembang teknologi. Sekarang ada etil maltol namanya. Mirip seperti gula, baunya seperti gula, tapi ternyata dia adalah bukan gula tadi semua ya. Nah, yang dimaksud Kiai Imad pada saat ini adalah bab fikih. Perkara fikih itu perkara yang ain. Sekarang ini adalah di mana dunia adalah pada abadnya genetika sekarang ini, di mana dunia sel, kromosom adalah sedang berkembang. Allah lah yang membuka itu, bukan Kiai Imad dan bukan dunia, bukan pengetahuan, bukan siapapun dia pengamat. Jadi sesungguhnya yang mencetuskan adalah DNA itulah dari Allah sendiri tadi semua. Maka siapapun yang berkaitan dengan DNA ini pasti akan ada korbannya tadi semua. Karena DNA ini adalah perkara yang ain tadi semua ya, yang sangat real dan nyata bisa dibuktikan. Itulah fikih. Maka tadi yang berkaitan dengan nasab, walaupun sudah suhroh wa istifadah mungkin ratusan tahun sekalipun, tetapi karena teknologi saat itu adalah tidak mendukung tadi semua, maka fikih akan membuktikan suatu saat nanti. Maka bagi seseorang yang sudah menemukan ya bahwa ini ternyata bukan gula tapi etil maltol, walaupun disumpah mati sekalipun kata saya etil maltol, ini adalah etil maltol. Sama seperti Anda untuk menentukan antara gula dan garam. Mungkin ada dua kelompok yang ribut, oh ini gula, ini garam, ini gula, ini garam tadi semua ya. Ternyata setelah Anda ain membuktikan dengan merasakannya sendiri bahwa ini adalah gula, maka pada saat walaupun syuhroh wa istifadah orang itu mengatakan ini garam, maka Anda akan berkata walaupun seluruh ilmuwan sedunia mengatakan ini garam, tetap ini adalah gula. Begitu maksudnya. Maaf ya kayak Kang Ardi yang berkaitan dengan Kiai Syukron. Jadi tidak bijak Kiai Syukron langsung mendakwa Kiai Imad dengan perkataan Kiai Imad, walaupun seluruh ulama sedunia menolak, maka saya tetap akan berpegang pada pendapat saya. Ya sama aja seperti saya. Misalnya ada gula dan garam sama bentuknya, dan saya udah membuktikan duluan ini adalah gula gitu kan, karena rasanya manis dan saya udah membuktikan. Maka sejuta manusia sedunia mengatakan ini adalah garam, saya siap disetrum mati mengatakan ini adalah gula. Inilah fikih ya sahabat. Jadi fikih itu pada saat sesuatu itu sudah ain, sudah nyata, maka inilah bisa sesuatu yang sudah ratusan tahun. Lihatlah, maaf, seperti fikih tarawih ya tadi semua. Fikih tarawih yang belum lama ini tentang sholat witir, kan sudah puluhan tahun kita melaksanakan sholat witir itu adalah setelah 20 adalah 2 dan 1. Kemudian kan dibongkar oleh Gus Baha tadi semua. Witir itu adalah ganjil tadi semua ya, dan lain sebagainya. Intinya bahwa yang berkaitan dengan ilmu fikih adalah ilmu yang akan terus berkembang sahabat ya. Apalagi yang berkaitan dengan teknologi. Nasab itu berkaitan dengan teknologi karena menyangkut tentang gen dan DNA. Karena pada dasarnya bicara tentang nasab, bicara tentang nutfah. Nutfah itu unsur narun, hawaun, ma'un, turabun. Adalah betul-betul adalah merupakan unsur sama saja dengan unsur di alam. Ada 140 unsur, ada nitrogen, ada kalium, ada kalsium, ada mangan, ada besi, ada kuprum, ada aurum, ada magnesium, ada aluminium, tadi semua. Itu ya. Nah. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dia tadi tanggapan dari cendekiawan atau orang yang mengerti dalam ilmunya, menasihati Kiai Haji Syukron Makmon yang mana membahas tentang nasab, yaitu kalau ilmu fikih ya bisa berkembang, intinya berkembang, dan seperti melakukan tes DNA itu ilmu bisa untuk ilmu fikih, tapi itu dalam teknologi ya, itu seperti itu sih. Dan tadi ada Habib Ja'far ya, yang mana
beliau menyatakan bahwa di Arab Saudi itu ya para habib itu ya biasa saja ya teman-teman, nggak terlalu dihormati atau berlebihan ya. Cuman ya alhamdulillahirobbilalamin di Indonesia masya Allah itu keturunannya aja dihormati, apalagi Nabi Muhammad sangat dihormati, dan terus alhamdulillah itu menjadi keberkahan bagi negara Indonesia masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, bapak-bapak ibu-ibu, semoga habaib bisa selalu, para ulama yang benar, yang soleh selalu, panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.